Bidadari chapter 75 bukan untuk uang. Aduh, syukurlah teleponnya sudah ditutup. Sambil menghempaskan napas lega, Aida tersenyum. Kalau tidak, entah sampai kapan aku harus berbohong terus-terusan tadi. Aida mengerucutkan bibirnya sambil menaruh handphonenya di sampingnya, menggeletakkannya begitu saja sambil dia menyadarkan tulang yang terasa pegal di sandaran tempat tidur. Allah. Aida menggerakkan tangannya sambil memijat bagian belakang punggungnya. Tapi itu pun juga agak sedikit sulit memijatnya, karena Aida memijatnya dengan tangannya sendiri. Pegel banget. Masalah utama bagi seorang survival breast cancer, biasanya memang mereka sering sekali mengalami pegal di tulang belakangnya. Dan pegal juga sakitnya ini berbeda, apalagi kalau sudah mengerjakan pekerjaan yang berat. Cenat-cenut di luka operasinya juga mengganggu. Seperti yang dilakukan oleh Aida tadi, dirinya akan bolak-balik turun naik tangga. Dan biasanya rasa pegal itu kadang terasa agak panas ke bagian tulang belakangnya. Makanya, sebaiknya mereka memang tak kecapean. Tapi untunglah ada telepon itu. Kalau tidak, sekarang aku harus melihat adegan perkelahian masalah rumah tangga antara pria beristri dengan pasangan jinahnya, sambil menahan rasa pegal ini. Meskipun tulangnya terasa pegal, tapi ketika memikirkan ini memang Aida sempat senyum-senyum geli sambil satu tangannya menarik selimut. Tidak ada rasa marah atau kesal kepada kedua orang itu. Aida biasa-biasa saja, seperti memang dia tidak memiliki masalah apapun, dan intinya dia sama sekali tidak peduli. Kakiku pegal, malah itulah yang dikeluhkannya lagi. Iya, bagaimana tidak pegal? Aida naik turun tangga berapa kali untuk memasang dan menurunkan lagi tulisan yang ingin dia jadikan jebakan untuk mengetahui apakah Reko menguntit CCTV atau tidak. Jelas saja Aida merasa capek. Dia menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Aku mengantuk lagi. Inginnya sih Aida memanjakan matanya dan tidur saja dulu. Lagi pula dia sedang halangan dan tidak bisa melakukan sholat maghrib, bukan? Tapi aku belum rapihin nature space. Sayangnya masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya yang membuat dirinya memutar bola matanya malas dan enggan. Tadi aku pengen rapihin itu habis makan siang, tapi malahan aku ketemu dia. Udah gitu malah aku disuruh macam-macam. Sampai jam segini yang biasanya kerjaanku sudah selesai sekarang jadi belum beres. Tenagaku sudah habis dan capek banget. Keluh Aida lagi. Karena biasanya sebelum maghrib Aida memang sudah menyelesaikan semua urusan di rumah itu dan dia bisa beristirahat di kamarnya. Namun saat ini masih ada kewajiban yang tidak mungkin bisa Aida tinggalkan. Aku sudah berjanji akan mengurus nature space dan tumbuh-tumbuhan itu tidak akan dapat air di dalam ruangan ini kalau aku nggak siram. Bagaimana minum dan makan mereka? Benar yang dikatakan Aida, bagaimana mereka bisa mendapat air sedangkan mereka ada di dalam ruangan gedung? Rasa ulas asih yang ada dalam dirinya membuat Aida mengurungkan niatnya untuk sedikit bersantai. Tapi sebentarlah, kalau aku keluar sekarang, mereka masih ada di sana, aku bakal kena marah lagi. Aida menunda karena memang dia sendiri juga tidak tahu apakah keduanya sudah masuk ke dalam kamar, apakah keduanya masih ribut di nature space, dan haruskah dia mengintip dulu? Bagaimana kalau dia mengintip orang itu ada di depan kamarnya dan membuat dirinya akhirnya kena marah? Aida mengangkat bahunya. Dia memilih untuk menunggu sambil rebahan. Tapi, mejaku berantakan itu pasti gara-gara dia. Aida tak sengaja melihat ke arah meja di mana Reko mengambil rapotnya dan mencari tahu tentang dirinya. Ini yang membuat Aida mencemurkan pipi dan meski lelah segera mungkin turun dari tempat tidur, merapikan lagi semua yang sudah dibuat berantakan. Lagian ngapain sih dia ngacak-ngacak barang-barangku kayak gini? Kesal Aida. Namun kekesalannya tertutup saat matanya mengarah pada sesuatu yang membuat rasa kesal itu berganti dengan perasaan lain yang berkecamuk dalam hatinya. Ingrid sebentar lagi masuk kuliah ya? Aida berbisik saat tangannya mengelus rapotnya. Ijazah SMA di tangannya berhasil membuat sudut matanya menitikkan satu cairan bening. Ayahmu ingin semua anaknya menjadi sarjana. Ayah. Sesuatu tidak bisa ditahan oleh Aida. Kata-kata dari Waluyo terngiang di telinganya. Masa-masa itu pun kembali diputar dalam benaknya. Kamu lagi belajar apa, Ndu?
Ayah, ini loh ayah, Aida lagi baca buku ini. Aida bicara begitu bersemangat menunjukkan satu buku yang memang cukup tebal dipegang olehnya. Kamu dapat buku ini dari siapa? Dari Pak Dewaluyo, hadiah kenaikan kelasku. Aku kan cerita kalau aku ingin jadi pengacara. Terus Pak De bilang padaku, ini buku-buku dasar hukum untuk menjadi pengacara ayah. Aida bicara begitu bersemangat membuat ayahnya tersenyum menatap buku di mejanya, dan tangannya pun bergerak membukanya. Jadi kamu cita-citanya mau jadi pengacara? Nggak tahu ayah, tapi kayaknya keren aja bisa membela orang-orang yang nggak bersalah. Aku tuh nggak mau jadi pengacara buat orang-orang yang munafik, yang mereka sebenarnya bersalah tapi ingin berkelit dari hukum. Semua ucapan yang lagi-lagi membuat Laksono tersenyum. Bagus cita-citamu, Nduk. Ayah tahu untuk mendapatkan cita-citamu itu rintangannya pasti sangat berat, tapi kamu jangan menyerah. Mata ayahnya pun menatap Aida sambil dia menepuk-nepuk kepala Aida. Dan nanti kita siapkan uangnya untuk biaya kuliah supaya kamu bisa jadi pengacara yang hebat. Kata-kata ayahnya membuat Aida tentu saja sumringah. Tapi kalau nanti uangnya kurang, Aida nggak apa-apa kok kalau harus kerja sambil kuliah ya. Oh enggak, kalau perlu nanti semua kebun cengkeh ayah jual untuk biaya kuliah anak-anak ayah. Karena impian terbesar ayah adalah bisa menjadikan anak-anak ayah semuanya jadi sarjana. Syukur bisa keluar negeri, sekolah sampai S3 seperti Pak Demu itu. Jangan seperti ayah cuma jadi petani kampung dan bodoh. Saat itu sepertinya Aida tidak kuat lagi untuk berdiri dan tubuhnya roboh di kursi meja belajarnya. Ayah, yang tenang ya di sana. Aida janji kalau Aida bakal wujudkan semua yang ayah inginkan, supaya anak-anak ayah semuanya bisa kuliah. Ayah jangan merasa bersalah lagi sama Aida dan adik-adik Aida ya. Penyakit itu bukan salah ayah. Aida bicara sambil sesegukan sampai dadanya terasa sakit sekali, dengan rasa perih yang membuat hidung menjadi mampet dan sulit untuk mengambil napas kalau tidak mengeluarkan isi cairan hidungnya dulu. Merasa perih karena dia kembali mengingat kejadian di mana ayahnya bicara dengannya, tapi saat itu ayahnya sudah tidak lagi dalam kondisi fit seperti 5 tahun sebelumnya. Maafkan ayah, seharusnya dari awal ayah mengecek kondisi kesehatan ayah, Aisyah dan kamu. Ayah harusnya juga berhati-hati setelah ibu ayah meninggal karena penyakit ini. Ayah sama sekali tidak tahu kalau ayah akan menurunkannya pada kalian. Maaf, ayah sudah merusak semua impian kalian. Bukan salah ayah. Semuanya bukan salah ayah. Ini memang sudah takdirnya seperti ini. Dan aku rasa ini adalah yang terbaik untuk kami semua. Tidak ada yang salah. Kami belajar banyak dari ini kok ayah. Aida tidak mau lagi mengingat itu semua. Dia pun cepat-cepat memasukkan buku-bukunya kembali ke dalam map. Karena memang rasanya begitu menyakitkan ketika melihat rapot-rapot sekolahnya. Beruntung sekali Ingrid. Pasti dia bahagia sekali bisa masuk ke dunia perkuliahan. Dia sendiri bilang padaku kalau dia ingin kuliah di Jakarta. Dan syukurlah terwujud. Sejujurnya Aida tidak mau merasakan iri. Tapi Aida kan manusia biasa. Dan memang ada perasaan yang sedikit membuat dirinya terluka ketika mengingat masa lalu itu. Mbak Aida, nanti kalau kita sudah lulus sekolah, kita sama-sama cari universitas di Jakarta aja, biar nanti bayar kosnya bisa bareng. Kalau perlu satu universitas yang sama, jadi kita hemat. Hus, kamu manggilku salah terus. Harusnya kamu manggilku Aida aja. Kan Pak D itu kakaknya ibuku. Dan masalah kuliah, kita ini mau masuk kuliah jurusan berbeda. Kamu pengen ekonomi manajemen, sedangkan aku ingin masuk kuliah hukum. Aku ingin menjadi pengacara, gimana bisa sekampus, hehehe. Is, beda jurusan kan bisa tetap sekampus. Bilang aja ndak mau sekamar kos denganku yo. Soalnya tiap malam nanti aku nggak bisa tidur dengerin kamu nonton drakor sambil cekikan dan nangis, hehehe. Sindiran Aida karena memang Ingrid itu sangat suka sekali nonton drama malam-malam di saat dirinya sudah mengerjakan semua PR-nya. Biasanya Ingrid tidur setelah menonton 1 atau 2 episode drakor kesukaannya, atau episode drakor terbaru yang sedang hits kala itu. Jadi saja Ingrid langsung mencembungkan pipinya mendengar ucapan Aida. Ya kalau di kosan kan nanti nggak ada TV mbak di dalamnya.
Pasti kamu nanti minta Pak De beliin TV. Dan nanti malam-malam pasti ganggu aku padahal besoknya aku ada ujian mata kuliah penting untuk jurusan hukumku. Celetuk Aida lagi yang tentu saja hanya bercanda. Kejadian ini sebelum dirinya terkena penyakit kanker. Sebelum ada informasi tentang itu, tubuhnya menderita penyakit mematikan itu. Aida masih duduk di SMA dan itu masih di awal tahun. Ayahnya memang sudah sakit tapi masih ada. Semangat Aida yang besar sekali dalam dirinya kalau dia pasti bisa kuliah dan mendapatkan beasiswa. Mbak Eda nih jahat sekali sama aku. Hehehe, oke, kalau memang kamu mau satu kuliahan denganku. Tapi kamu mau tahu nggak aku mau kuliah di mana? Di mana? Ingrid penasaran. Di sini. Jadi kalau kamu mau masuk ke sini nilaimu harus bagus. Supaya kamu nggak perlu ikut ujian penerimaan mahasiswa baru itu loh. Yang harus rame-rame. Lebih baik kita dapat undangan masuk ke sana. Dan bisa langsung masuk tanpa harus ikut ujian apapun lagi. Wah, berarti perjuangannya mulai dari sekarang ya? Aida pun mengangguk dengan sangat bersemangat. Nilaimu harus terus bagus dan harus dipertahankan peringkatmu. Dan nanti kita baru bisa masuk ke sini sama-sama. Karena kalau lewat ujian masuk belum tentu kita satu universitas nantinya. Senyum Ingrid pun muncul karena bukankah dari ucapan Aida ini berarti dia mau satu kosan dengannya. Siap, mulai saat ini aku akan belajar sungguh-sungguh. Supaya aku bisa lolos tanpa tes, suruhnya bersemangat. Sebelum, kenapa toh pengen masuk ke jurusan hukum? Rasa penasarannya lagi membuat dirinya bertanya soal impian Aida ini. Supaya aku bisa seperti Hotman Paris, ucap Aida dengan mata berbinar-binar. Kalau jadi pengacara kondang di Jakarta, jejetnya lagi. Duitnya banyak loh Mbak Ingrid. Ya minimal aku bisa bantu ibu dan keluargaku, supaya bisa ngobatin ayah sama kakakku Aisyah. Dan uang yang banyak bisa membuat kita membeli apapun yang kita mau. Tanpa uang, tidak akan bisa apa-apa. Makanya aku mau punya banyak uang. Kalau perlu cari uang 24 jam, jangan berhenti-berhenti. Hus, Aida kamu tuh ngajarin mbakmu melakukan sesuatu yang salah. Uang lagi pikiranmu tuh. Ibu kenapa tiba-tiba bisa muncul di sini? Kaget Aida. Jangan ngomong kemana-mana dulu kalau ibu sedang bicara. Ibu gak suka kamu kalau terus-terusan memikirkan banyak uang dan mentuhankan uang. Dari caramu bicara itu sama saja kamu sudah melanggar janjimu pada Tuhan. Seru Ratna agak keras pada putrinya. Ingat Aida, kamu sudah berjanji. Hidupku, matiku hanya untuk Tuhan semesta alam, bukan untuk uang. Jangan jadikan uang itu prioritas hidupmu.